Kak Acing. Ya, gimana Puang kabarnya? Alhamdulillah baik-baik ini. Iya. Sedikit lagi nih hari main lagi PSM. Tanggal 9 ya. Lawan Persebaya lagi. Persebaya. Yang menarik ini karena tim ini berburu mau pecahkan rekornya PSM untuk ya tidak pernah terkalahkan. Iya, itu kayaknya. Ya? Siapa tim yang akan mengalahkan PSM sampai di pertandingan ke-7 belum ada yang bisa. Iya. Bahkan kemarin Persib bersusah payah dengan melakukan permainan tanda kutip keras, tidak bisa juga. Iya. Sudah di kartu merah ini juga Pluim, tidak bisa juga. Sesana kalian tadi? Sesana. Bahkan ada suara-suara lain ya bahwa memang ada pihak-pihak yang tidak ingin memenangkan Iya. PSM. Tapi ya kita tidak tahu lah karena kan beberapa menurut pengalaman memang ada yang seperti itu. Iya. Dan kita tunggu nanti hasilnya bagaimana sebenarnya. Tapi yang penting PSM mesti menyampaikan keberatan ya Iya, atas harus pertandingan Persib kemarin ini. Ya, saya dulu ambil dulu ke lanjut lagi. Nah, jadi nanti ini pertandingan melawan Persebaya ini adalah pertandingan pertandingan apa namanya ya? Pertandingan yang sudah lama, artinya sudah pertarungan mereka berdua ini sudah lama terjadi, bahkan masih di era perserikatan. Jadi Persebaya, Iya. kemudian Persija, Persib, PSM, ini adalah tim-tim lama yang memang pertarungannya itu pertarungan klasik. Jadi kadang-kadang orang mengatakan ini duel klasik. Ini kalau di Inggris ini kayak Manchester United lawan Liverpool. Iya. Ini pertandingan yang klasik. Atau di Spanyol Real Madrid melawan Barcelona. Iya. Karena ini mereka sudah lama di Liga 1. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat data statistik ya, di musim lalu PSM tidak pernah menang lawan Persebaya. Iya. Kalah 3-1, kemudian pertandingan kita lihat datanya ya, supaya kita tidak salah. Ya, kalah 2-1 di pertandingan terakhir di Bali. Kemudian kalah 3-1 di Jakarta. Pertandingan double. Nah, kemudian sebelumnya juga tahun 2009 PSM imbang dengan Persebaya, menang 2-1 di kandang di Matuangin, kemudian kalah di kandang Persebaya di Surabaya. Nah, dari 5 pertandingan terakhir ini PSM kurang terlalu baik di catatan statistik. Yes. Tapi perlu diingat materi pemain PSM saat ini sangat berbeda. Berbeda dan unik. Berbeda dan unik. Mereka semua ini pekerja keras. Iya. Apalagi cukup panjang istirahat ini pun. Iya. Dari tanggal 2 ke tanggal 9 itu cukup panjang, sehingga banyak waktu untuk latihan, banyak waktu untuk menerapkan strategi baru. Nah, ini yang kita nantikan bagaimana lagi strategi terbarunya PSM. Apalagi di pertandingan nanti ini Pluim tidak akan main. Siapa yang akan di posisi pengatur atau pembagi bola? Iya. Kita tunggu nanti. Tapi di sisi lain Persebaya juga mesti diwaspadai tiki-takanya karena coach Aji Santoso, salah satu legenda PSM ini, juga sementara memainkan tiki-taka. Ini yang membuat dia bisa berhasil imbang 2-2 melawan Bali. Yes. Pertandingan terakhir. Iya. Kemudian ada juga pemain Jepannya yang bersinar saat ini sama negaranya dari Kenso, So Yamamoto. Ini salah satu sayap
penyerang sayap, posisinya sama dengan Yakob yang sangat lincah. Kemudian kayaknya mirip, material pemainnya mirip kita punya pemain Jepang. Iya. Dia juga strikernya orang Brasil. Yang siapa namanya ini orang Brasil? Silvio Junior. Ini salah satu juga pemain yang mesti diwaspadai PSM. Jadi dua pemain asingnya, So Yamamoto dan Silvio Junior. Ini akan head to head nanti. Kalau misalnya Everton main pasti akan head, berhadapan langsung, saling adu tajam dengan Silvio. Nah, sama posisinya juga. So ini juga punya permainan cepat yang sama dengan Yakob. Jadi prediksi kita nanti pertandingan akan terbuka. Karena kedua tim ini kalau kita lihat statistiknya sepanjang 7 kali pertandingan, memang mereka ini memainkan sepak bola menyerang. Betul. Nah, di Persebaya juga tidak ada yang kuat seperti Pluim. Jadi nampaknya pertarungan nanti ini akan punya kekuatan material yang mirip-mirip. Sangat menarik lah untuk Sangat ditonton. menarik untuk kita nonton nanti. Dan kayaknya pemain-pemain ini akan bermain sangat impresif karena rata-rata pemain muda juga. Nah, jadi secara umur kemudian individu pemainnya mirip-mirip. Iya. Nah, cuman kalau kita lihat statistiknya permainan PSM ini cenderung stabil. Iya. Tapi kalau di Persebaya ini dari 8 kali bertanding hanya baru menang 3 kali dan kalah 4 kali. Ini juga yang mesti diperhatikan. Jadi Persebaya datang dengan Motivasi tinggi. tinggi juga. Tapi ya ini mesti dilihat oleh pemain kita, jangan sampai kita memberikan mereka ruang. Iya. Karena mungkin ya kalau di atas orang kan, apalagi tidak pernah terkalahkan, ya pastilah banyak yang ingin mengalahkan kita. Apalagi Coach Aji ini tahu determinasinya Makassar ya. Meskipun pemainnya berbeda tapi determinasinya dia pasti dia tahu. Oh, bermain di pendukung PSM itu ini pasti. Dia tahu lah kunci-kuncinya. Nah, sehingga hal itulah juga mengkonfirmasi musim lalu kita tidak pernah menang. Kalau ini bisa berhasil kita menang, ini bisa menjadi modal besar. Apalagi di pertandingan nanti ini kita masih punya peluang untuk memimpin klasemen. Karena kita masih tersisa 1 pertandingan yang belum dimainkan. Nah, informasi juga melawan Barito nanti akan dimainkan 3 Oktober. Barito Putra. 3 Oktober ya. 3 Oktober. Nah, itu besok kita turun dengan statistik permainan selama ini, bagaimana juga statistik permainan terakhir PSM melawan Persib. Nah, kita turunkan juga statistiknya. Jadi ini juga edukasi untuk Tribuners, bagaimana caranya melihat sepak bola modern saat ini. Nah, kemudian yang kedua Liga 3 kemungkinan akan bergulir di Sulsel. Nah, sayangnya belum ada venue resmi. Bonek kemudian Bulukumba mengajukan sebagai tuan rumah tapi belum masuk suratnya. Kita tunggu saja di mana sih sebenarnya. Tapi saya sih bagusnya kalau Liga 3 main di Makassar. Iya. Di mana tahu gua? Tapi di mana tahu? Pantai Losari. Aduh, Barombong mo. Banyak kira itu Barombong apa kan? Enggak ada ya di Pangkatnya. Iya. Iya, apa tahu di Bone. Di Bone. Ya, kita tunggu saja deh. Sebenarnya. Agak kurang asik berbicara bola kalau kita di Makassar ya. Iya. Aduh. Ada yang hilang deh. Ada yang hilang nih. Puluhan tahun kita ini Makassar menjadi pusat bola ini tidak ada yang hilang. Ya, ini warning lagi untuk Pak Gubernur. Besok kita minta Pak Gubernur komentar terkait ini. Besok langsung diminta kepada wartawan kita lapangan. Coba dong wawancara Pak Gubernur. Iya. Nah, oke deh. Jadi di halaman selanjutnya Sulsel Milih-Milih kita turun dengan partai non parlemen ini sementara mencari popularitas, sekaligus juga mencari simpati masyarakat. Betul. Karena mereka seperti Partai Buruh dan Gelora sangat memberikan atensi yang luar biasa terkait kenaikan BBM. Yes.
Jadi mereka sudah menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah supaya BBM ini ditahan dulu kenaikannya. Iya. Nah, apakah kritik ini telat? Nah, kita tidak tahu ya, apakah pemerintah masih bisa mengubah kebijakannya. Kita tunggu saja. Nah, yang kemudian yang kedua, kritik-kritik ini datang juga dari partai posisi seperti Demokrat dan PKS. Jadi PDI di mana ya? Nggak ada kritikannya ya? PDIP kalau di pusat belum kelihatan, cuma di daerah yang ada. Iya, karena setahu itu masyarakat tahu bahwa dia itu Ya, partai partai Cilik. wong cilik. Nah, kita lihat nanti PDIP bagaimana dia membuktikan sebagai partai Cilik. Iya. Nah, agak susah memang Puang, kalau kita di pemerintahan mungkin dengan oposisi ya. Oh, saya dulu jadi bilang Rio Karena lagi. kan belum masuk di pemerintahan, belum melihat oh gini ya keuangan kita. Kita tidak tahu lah bagaimana sih sebenarnya PDIP. Tapi kan memang tugas oposisi untuk mengkritik pemerintah. Iya, iya, iya. Jadi tugasnya Partai Demokrat dan PKS dan partai non parlemen. Jadi sebenarnya sih check and balance itu penting. Nah, yang bertugas menjadi tugas PDIP di eranya SBY sekarang itu ya pasti Demokrat toh, karena kan lawan politik dari dulu. SBY 2 kali mengalahkan PDIP. Iya. Nah, yang kader sama-sama ketua ya, yang sama-sama kader utamanya PDIP. Ini kan beda lagi, PDIP yang memimpin. Giliran Demokrat lagi yang mengkritik. Kan gitu sih sebenarnya siapapun nanti pemerintahannya. Jadi memang ada sebenarnya ini yang menarik karena ini adalah demokrasi. Nah, karena ini ada demokrasi, jadi suara yang paling kuat itu yang didengar. Iya, iya, iya. Nah, bagaimana dengan partai-partai baru? Ini kan kita bicara politik, Panto. Iya. Nah, partai baru ini memang banyak melakukan kritikan kepada pemerintah. Terutama tadi Fahri Hamzah sudah menyampaikan bahwa memang menaikkan BBM di masa ini memang agak kurang tepat. Iya. Karena baru ada pemulihan Betul. beberapa bulan, jadi ya, belum lagi kan kuota untuk Pertalite itu pasti kurang, tidak sama. Anggaplah begini, dikasih naik Pertalite tapi kuotanya ditambah, Iya. kan tidak, dia kan masih pasti pakai kuota tahun ini, Mas. belum ditentukan. Nah, karena ada perubahan begini, semua orang beralih ke Pertalite, cepat habis pasti Pertalite. Pasti. Nah, Pertamax belum habis. Begitu sih sebenarnya. Jadi bagusnya sih waktu untuk menaikkan BBM itu di awal tahun. Iya. Karena pasti juga persiapan kota toh. Iya. Karena kotanya segini, kemungkinan masyarakat akan banyak ambil ini. Nah, seperti itu. Apalagi kan sekarang di di akhir-akhir tahun, di kuartal ketiga pasti. Nah, ini juga menarik karena harga BBM yang ada di SPBU waktu itu kan pasti harga dasarnya lebih rendah. Betul. Langsung dibuka kasih naik. Itu kan masih banyak ada. sekali untungnya. Karena masih pakai harga dasar yang jauh dari modalnya. Betul. Itu yang mesti dikritisi sebenarnya. Anggaplah, oke BBM dikasih naik, habis dulu kotanya yang disubsidi itu. Baru naik. Tapi kan waktunya hanya sejam setelah pengumuman. Artinya kan masih kota lama dengan harga lama. Seperti itu. Sebenarnya untuk kritisnya. Nah, di sisi lain memang partai-partai oposisi dan non parlemen ini menganggap bahwa menaikkan BBM di saat ini tidak tepat. Kemudian yang kedua, bebannya ini masyarakat sangat besar. Belum lagi harga-harga yang sebelumnya BBM naik, tambah lagi BBM naik. Sebagai contoh ya, trayek Makassar Sinjai yang dulunya 100.000, nah itu sekarang 130.000. Nah, kirim barang dulunya 80.000, sekarang 100.000. Nah, jadi ini mesti diingat sebenarnya, karena kan kenaikan harga itu kalau energi naik pasti akan berefek. Pasti. Nah,
Nah, itu yang dikritik oleh partai-partai ini. Nah, bagaimana, apakah kritiknya ngefek atau tidak? Nah, kita tidak tahu, dan nampaknya tidak, karena Iya, perhatian pemerintah saat ini sudah beralih lagi. betul. Nah, kemudian yang lain, UNESCO sudah menyetujui Geopark Maros Pangkep ini, yang gunung anunya itu Pak, Iya, Karsnya. Kars. Nah, itu sudah masuk sebagai bagian dari Global Geopark UNESCO. Artinya ini sudah dilindungi, nggak boleh lagi diganggu gugat di sana. Nah, barang siapa yang mengganggu gugat, maka dia akan mendapat hukuman, dihukum oleh, bisa masuk ke pengadilan internasional. Nah, jadi memang sudah diminta supaya dijaga kelestariannya. Dan pemerintah Kabupaten Maros, bupati dan wakil bupati langsung menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang turut menjaga geopark ini. Ini salah satu kebanggaan juga untuk masyarakat Sulawesi Selatan. Ini kalau dihitung luasnya Puan, ini sekitar 200.000 hektar. Kalau dikelola dengan baik, Kelola dengan baik, pariwisata baru lah. wisata. Karena bukan cuma geopark yang gunung-gunung Kars itu ya, itu juga yang pulau-pulau kok, Pulau Panambungan, Oh tuh. pulau-pulau yang di dekat Pangkep Baru, Pangkep Maros. Ada banyak di situ. Nanti besok kita cek di mana sih sebenarnya wilayah-wilayahnya. Kemudian itu saja sih kalau kita di Sulsel. Yap. Dah Tribuners. Dah, Ewako.